kita akan dengarkan pemaparan dari Pak Dharma Winata. Waktu dan tempat, Pak. Monggo. Terima kasih. Selamat sore orang-orang terbahagia di dunia. Sekali lagi, supaya bangun. Selamat sore orang-orang terbahagia di dunia. Iya, bukannya sengaja teriak ini Pak, supaya nggak ngantuk gitu. Ini jam ngantuk ini. Nah, saya cuma mau melanjutkan sekali lagi. Tadi teman-teman udah mengingatkan kita bukan mau mengajar, ya, karena bapak-bapak ini semua udah senior semua, udah biasa gitu ya, menjalankan tugas-tugas gitu ya. Kita cuma mau mengingatkan, kalau udah dijalankan 9 bagian, mungkin ada satu yang terlupa gitu. Ya, nah kita ingetin yang satu ini aja gitu ya. Jadi bukan mau ngajarin seolah-olah bapak-bapak ini nggak ngerti apa-apa gitu ya, bukan ya. Tapi kita cuma mau mengingatkan aja gitu ya. Nah, yang perlu diingatkan tadi saya diingatkan gini, yang perlu diingatkan Pak tentang struktur katanya. Dan ternyata seperti ini struktur kita ya, di dalam kita punya apa namanya untuk supaya kita tahu sebetulnya di atasan kita tuh siapa gitu. Karena struktur ini menentukan urutan otoritas gitu. Ya, jadi kita lihat seperti ini, jadi di atasnya chapter presiden tentunya ada FITREP. Jadi yang jadi pertanyaan sekarang FITREP-nya berfungsi enggak gitu. Di atasnya FITREP ada regional director, ya saya nggak berfungsi, regional director saya diem aja gitu kan. Nah ya tanggung jawab dong masing-masing. Terus ada regional vice president, ada. Jadi tolong kita perhatikan, wah itu saya tuh, itu saya banget gitu kan. Jadi saudara kalau kita berbicara tentang full gospel, sesungguhnya kita berbicara tentang organisasi dan organisme. Ya, kita berbicara tentang organisasi dan organisme. Nah, tetapi ada bedanya nih. Kalau organisasi itu dikelola dengan pikiran katanya, manage by head. Tapi kalau orangnya jangan di manage, dia bukannya barang gitu, gitu. Tapi dipimpin by head gitu, ya. Nah, oleh sebab itu, lead by head gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita lihat dua-duanya pakai head. Misi kita yang ketiga diingatkan lagi bahwa supaya semua kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Gitu. Jadi dia tahu apa yang mesti dia kerjakan, siapa yang mesti dia tegur, bagaimana cara menegurnya gitu kan. Nah, kalau organisasi tentunya kita berbicara tentang ADART ya dan sebagainya, ini bahan-bahan untuk mengelola organisasi. Dulu kita sering dibilang gini, TNT lagi gitu kan. Pasti nanti jumlah chapter berapa, jumlah anggota berapa. Lah memang kalau organisasi itu ukurannya itu gitu. Ya. Nah, tapi bukannya chapter yang hari ini ada besok tiada gitu kan. Chapter mesti yang kuat dan berdampak. Jadi jangan chapter saya 10, giliran kita minggu depan ketemu lagi Pak 2 mati gitu ya. Udah dikubur belum gitu kan, nanti ditanya gitu kalau udah mati gitu kan. Jangan sampai seperti itu gitu kan. Nah, tapi kalau organismenya orangnya ya. Kok hilang. Nah. Tapi kalau organismenya itu ya, tentunya pemimpin ya. Ini tugas chapter presiden ya. Itu harus mendoakan orang-orang yang dia pimpin. Ya, dibimbing. Bukannya diperintah-perintahkan, dia bukan karyawan kita gitu ya. Jadi dipimpin ya, terus didoakan ya. Jadi itulah tugas daripada chapter presiden. Emang enak jadi chapter presiden gitu kan. Nah, terus kalau chapter presiden yang nggak berfungsi, nah FITREP sama ardinya. Jadi kalau chapter presiden doain 5 anggota, maka FITREP mungkin kalau dia punya chapter jadi 10 anggota. Gitu. Ardi lebih banyak lagi. Gitu. Nah, oleh sebab itu tugas ini tugas mulia. Nah, didoakan supaya apa? Supaya mereka mau menjadi murid Kristus dan membangun 3C ini. Ya, supaya mereka tuh mengenali calling dia apa. Nah, ini tugas chapter presiden loh. Jangan sampai nanti udah jadi member 10 tahun, ya begitu-begitu aja gitu. Ingat kita punya tanggung jawab loh. Ya. Nah, terus kita ingatkan kepada mereka tentang callingnya mereka. Ya, terus kita sama-sama membangun karakter. Terus kita
meningkatkan kompetensinya. Itu tugas chapter presiden loh, ya. Supaya apa? Supaya mereka akhirnya pada ujungnya mau memberikan hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Di mana semuanya ini berproses di dalam member meeting. Oleh sebab itu penting sekali member meeting di dalam chapter. Ya, tolong kalau Anda nggak bisa membedakan member meeting karena banyak sekali chapter yang nggak bisa membedakan antara member meeting dengan chapter meeting. Nanti boleh tanya sama Pak Leho, tanya Pak Alex, nanti akan menjelaskan panjang lebar 2 hari 2 malam gitu kan. Jadi nanti karena banyak hal yang kita bisa gali di sini gitu ya. Nah, mengadakan member meeting dan lain sebagainya itu, tolong tugas chapter presiden, sekali lagi tugas chapter presiden, ya, itu untuk mempercepat multiplikasi, bukannya cuma supaya berkumpul terus kumpul-kumpul makan, bukan Pak. Ya, jadi supaya bisa mempercepat multiplikasi. Caranya seperti apa? Menyelenggarakan chapter meeting dan member meeting. Chapter meeting untuk penjangkauan keluar, member meeting untuk pembangunan ke dalam. Ya, 2 hal ini yang berbeda. Ya, makanya materinya beda, acaranya pun berbeda. Sekali lagi, chapter meeting itu penjangkauan keluar, member meeting untuk pembangunan ke dalam. Ya. Nah, supaya apa? Membernya tuh menjadi bertambah anggotanya. Kalau udah dijangkau, dia masuk ke dalam chapter gitu ya. Nah, terus kalau udah banyak, FR mesti inget ini Fitrep. Kita multi yuk, kita multi. Harus multi gitu. Ya. Atau kalau ada daerah yang potensi, ayo bersama dengan chapter, presiden chapter dan para kawan-kawan di sana untuk kita jangkau, bangun chapter di sana. Karena apa? Prinsip kita kan chapter melahirkan chapter. Jangan sampai nanti Fitrepnya bilang, aku bikin chapter di sana. Kamu tolong kelola katanya, kamu yang melahirkan gue yang disuruh gedein. Gitu kan susah jadinya gitu. Ayo gede, lahirkan sama-sama gitu. Ya kan? Karena chapter melahirkan chapter gitu ya. Jadi supaya semuanya bisa happy gitu. Nah, yang selanjutnya caranya piye gitu. Jadi nggak ada cara lain, Pak. Jadi kita bukan ngejalan ngegelinding begitu ya suka-suka gitu ya. Harus punya rencana gitu kan. Dan kalau udah punya rencana jangan terlalu banyak, tentukan prioritas, jangan semua diambil. Ya, urusan gereja diambil juga, urusan orang diambil juga. Akhirnya nanti istri kita bilang gini, udah lu tinggal aja di sana kita gitu. Ya, sama teman-teman lu gitu, jangan tinggal di rumah. Semua dikerjain, habis waktunya gitu kan. Buat keluarga mana? Terus nanti karyawan Anda atau mungkin bos Anda yang bekerja gitu kan, udah lu tinggal aja di sana deh, jangan kerja lagi di sini. Kan jadi repot kita. Jadi mesti ada prioritasnya. Ya, nah, begitu juga evaluasi chapter. Tadi udah disinggung oleh Pak Yohan. Saya waktu pertama kali lihat tulang ikan gitu, aduh balung lagi, gua nggak ngerti gitu. balung ikan lagi, kagak ngerti lah bagaimana caranya gitu kan. Nah setelah dijelasin oleh Pak Yohan baru saya mengerti, oh begitu toh gitu ya, yang tadi itu. Nah kalau mau lebih jelas lagi, undang Pak Yohan khusus mengajarkan itu. Beliau nanti, itu ahlinya. Ya. Terus melakukan fishing ministry. Tolong ini fishing ministry ini ada yang chapter bilang gini, Pak Dama di chapter saya fishing ministry itu sebulan sekali. Ada orang barunya. Ya kalau sampai nggak ada orang baru ya kita aja itu bukan fishing ministry. Itu ya kan? Itu bukan seperti itu fishing ministry. Jadi itulah tugas kita masing-masing. Ya, perhatikan orang di sekitar kita, orang yang belum kenal Tuhan atau orang yang dalam keadaan lemah, diajakin ngomong juga susah, ajak teman. Ya, 1-2 orang ajak teman. Nah ini fishing ministry. Itu buat cikal bakal gitu ya. Terus bangun fellowship yang erat. Jadi supaya terjadi kalau fellowship-nya kuat ya di antara anggota ya, itu chapter itu jadi kuat. Tapi tolong fellowship kita itu di dalam roh, Pak, bukan di dalam daging. Cuman ngurusin makan, besok ketemu makan di sini, besok makan di sana, nanti bulan depan kita mau ke Eropa, bulan depan kita mau. Bukan itu, Pak. Ya. Nanti akhirnya kecapean sendiri gitu. Nanti itu udah gitu kelompoknya jadi cuma orang-orang yang punya duit. Bukan itu tujuannya, ya. Semua kita membangun fellowship di antara member kita. Nah, ini presiden chapter punya peranan penting. Kita tahu si ini
Kalau makan di restoran itu berat, tapi kalau gua ajak makan di restoran itu gua yang berat katanya gitu kan. Tapi kalau gitu kita ajak kita fellowship dan di mana gitu kan. Jadi itu kita yang penting kan berfellowshipnya Pak, ya. Bukan makannya gitu. Ya. Kalau ada restoran enak, restoran yang bagus gitu ya, ajak saya Pak, saya datang Surabaya gitu. Ya. Jadi presiden chapter ini punya tugasnya juga mempercepat kaderisasi, regenerasi melalui member meeting. Jadi bolak-balik member meeting. Member meeting itu begitu penting. Ya, jadi siapa yang mesti dikader, bagaimana cara mengkadernya, begitu kan? Jadi semua itu udah pernah disampaikan, ya udah pernah ada di dalam materi-materi yang lama gitu ya. Jadi yang paling penting gini, supaya bisa regenerasi, supaya bisa mempercepat kaderisasi dan lain sebagainya itu nggak ada cara lain Pak. Member meeting itu mesti menarik, gitu. Nah jangan sampai baterai saya loh. Nah ini sebentar saya ambil. Ada charge-nya Pak. Enggak di situ. Oke. Dipakai terus lupa di charge tadi. Iya. Sorry ya, ini baterainya low, saya lupa tadi charge gitu. Nah, kembali lagi, member meeting itu mesti dipersiapkan yang menarik, Pak. Sebab kalau enggak, orang jadi bosen, gitu ya. Jadi supaya gini, member meeting yang menarik itu apa? Ya, tadi kita agak udah sharing. Jadi member meeting itu begini, jangan orang yang suka khotbah, yang suka pelayanan kemana-mana, dia terus yang ngomong. Ya, Pak Vincent ini kita setrap di tempat kita jarang ngomong dia. Karena dia jadi mentor kita gitu buat teman di chapter kita. Ya kan? Kalau ada orang yang sharing, nah kita nanti dia yang mentorin kita gitu. Nah, jadi orang-orang yang diam aja rendah hati. Ya, kalau mau disuruh begitu mau ditunjuk tangan kita angkat dia udah nunduk gitu. Takut ditunjuk dia, gitu kan? Nah, jadi orang-orang yang seperti itulah Pak, tolong ya, yang kita suruh. Oh dia nggak pernah nih kalau disuruh doa selalu rendah hati, nunduk aja takut disuruh gitu ya. Atau disuruh bawa sharing, saya nanti aja deh gitu ya. Tolong mereka-mereka ini yang disuruh ya. Supaya apa? Kan tujuan kita ini membangun kerohanian daripada member. Gitu kan? Supaya mereka terbangun. Nah, saya kasih kesaksian. Satu kali saya memang tugas saya untuk ngatur di dalam member meeting ini siapa pembicara dan lain sebagainya. Nah, terus saya lihat nih teman kita pengacara Pak, ya pengacara. Nah ini temannya Pak Pak John Thompson, ya pengacara Pak. Tapi kalau disuruh doa langsung nunduk gitu. Terus kalau disuruh doa, saya perhatiin, kamu doa. Gitu. Lewat dulu deh Pak, ya kayak sekali. Besok-besok kamu doa. Lewat dulu deh Pak, saya belaga nggak dengar aja. Ayo doa. Saya belaga nggak dengar aja. Lama-lama dia doa. Gitu. Lama-lama dia bisa. Begitu juga waktu saya suruh bawa sharing. Pak nanti saya minggu depan aja, bulan depan aja deh Pak gitu ya. Oke bulan depan. Terus begitu sampai waktunya, aduh Pak saya nggak bisa ada sidang. Oke, kapan? Minggu depan bisa? Oke Pak, minggu depan. Terus saya bilang teman-teman, pasti nanti dia bilang dia ada sidang lagi. Gitu. Bener aja, dia bilang dia nggak bisa ada sidang. Oke kalau gitu minggu depan. Saya kejar terus Pak. Sampai hampir 3 bulan. Ya sudah dah, bohwat dia, nggak bisa lari kemana-mana. Kalau kayak kucing udah sampai di pojokan, udah angkat tangan dia gitu. Ya. Akhirnya dia datang ke dalam member meeting kita, dia bawa 1 lembar folio Pak. Dia bawa, ini pengacara loh Pak ya. Dia ngomong nggak sampai 3 menit kelar Pak. Padahal pengacara loh, yang katanya pengusaha banyak acara gitu, ya kan? Tapi disuruh ngomong segitu nggak bisa Pak. Oke, bulan depan ya, you lagi ya. Aduh jangan saya Pak, enggak bulan depan you lagi. Nggak bisa dia, bulan depannya lagi. Akhirnya dengan terpaksa dia datang bawa kertasnya cuma segede gini Pak, kecil. Gitu. Catatannya saya lihat itu, keren juga dalam hati saya lihat itu. Dia mulai bisa. Dia khotbah 45 menit Pak, saya bilang kelamaan, stop. 45 menit. Artinya apa? Itu orang sebetulnya bisa. Cuman karena nggak dikasih kesempatan, jadi nggak pernah bisa. Jangan lupa, fungsi daripada FGBM FA ini membangun kerohanian daripada para member.
Caranya bagaimana? Salah satunya ya itu tadi. Ya, berikan tugas kepada teman-teman, ya. Berikan tugas kepada teman-teman supaya yang udah pada pinter khotbah jangan disuruh khotbah lagi. Itu Vincent, Pak Vincent kita setrap dia. Disuruh jadi mentor aja kita gitu ya. Nah, teman-teman yang biasa seperti itu kita nggak kasih jangan kasih porsi terlalu gede lah, ya. Jadi yang nggak biasa, orang-orang yang rendah hati, nunduk terus, nah itu yang disuruh. Ya, nanti percaya sama saya. Kita punya pengalaman yang namanya Pak Epi Kartadinata dulu yang punya kecap bango. Ya, waktu dia jadi presiden, Dar lu duduk berdiri samping gua. Jadi kalau disuruh doa, Pak Epi tolong berdoa gitu, dia pencet tangan saya. Ya, sekali-sekali saya doa. Lama-lama dia pencet, saya pindah, gitu kan. Mau nggak mau kan dia nggak ada orang lain lagi kan, mau nggak mau dia doa kan. Nah, lama-lama dia bisa doain orang tuh. Ya, dia bisa doain orang, dia mulai belajar bagaimana berdoa. Karena keterpaksaan gitu kan. Nah, teman kita pun seperti itu. Member meeting yang berhasil adalah kalau member kita yang nggak bisa apa-apa jadi bisa apa-apa. Ya, gitu. Tapi kalau dia ngapa-ngapain terus ya kita stop juga dia gitu ya. Hati-hati gitu ya. Nah, di dalam member meeting salah satunya itu meningkatkan kompetensi kan 3C ya. Salah satunya meningkatkan kompetensi melalui apa? Pemuritan. Di dalam pemuritan kita di dalam full gospel itu ada dua hal, Pak. Satu, kita belajar tentang organisasi kita nih. Ya, ya jadi visi misinya apa dan lain sebagainya. Ya. Kita belajar tentang organisasi kita. Yang kedua, kita belajar membangun 3C itu. Karakter, kompetensi, dan juga supaya dia mengenali callingnya. Gitu. Nah, jadi bukannya kita belajar Alkitab, terus bongkar-bangkir sana, akhirnya debat sana-sini, bukan jadi pemersatu, jadi pada bubar semua. Gitu. Bukan itu. Ya. Jadi tolong di dalam member meeting, kita bergerak dengan konsep keinterdenominasian. Ya. Jadi belajar bagaimana visi full gospel itu sebetulnya apa sih. Full gospel kalau sekarang ini kita lebih dipertajam lagi. Sekarang ini, tahun ini kita bergerak kemana? Gitu, ya. Jadi lebih tajam lagi, gitu ya. Jadi supaya kita jangan sembarangan aja bergerak gitu. Nah, belajar bersaksi yang baik, saudara. Bersaksi 7 menit itu sebetulnya apa? Dulu saya bilang bersaksi 7 menit nggak nyampe apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Ya, sebelum saya memahami gitu ya, nggak ngerti apa-apa. Orang disuruh cepat-cepat ngomong gitu kan, cetet gitu ya. Ternyata saudara, kita dilatih bersaksi 7 menit. Sesungguhnya begini Pak. Waktu kita bertemu dengan orang, gitu ya, terus kita ngomong. Satu kali begini, dengan kesaksian saya aja ya. Satu kali gini, ada seorang kawan bilang gini, Pak Dama tolong ada kawan saya, udah diinjilin bertahun-tahun, ya, dari pendeta, pengusaha, ketua komsel, segala macam, ini udah bertahun-tahun nggak mau bertobat nih, ini orang. Tolong deh Pak Dharma datang sana gitu ya. Ya namanya kita diminta tolong datang aja, saya ajak teman saya, ayo kita datang yuk gitu. Kamu deh yang ngomong dulu deh gitu, karena dia lebih senior dari saya gitu ya. Kamu deh ngomong dulu deh. Pak, kitab Kejadian kan bilang begini, ya dia dari Kejadian sampai Wahyu kapan nyampenya nih kalau begini gitu kan. Sebentar itu. Pak, kami ini Pak, kami punya Kristus. Kalau saya mati, dia menjamin saya bersama dia. Yang jadi pertanyaan Pak, di mana Kristus tinggal? Dia ada di surga. Saya bersama dengan dia. Kalau Bapak di mana? Diem. Mau nggak masuk surga? Mau. Ya mau lah aku ditawarin surga gitu kan. Hanya ada di dalam Yesus. Mau nggak terima Yesus? Mau. Teman saya bengong, cuma sekian menit. Lah iya. Kalian nabur bertahun-tahun. Nah hari ini tinggal disampaikan aja gitu, ditantang aja. Nah itu kita berlatih untuk latihan 7 menit. Menyampaikan sesuatu dengan singkat. Kalau dulu kita dilatih sama Pak Royandi dari LPMI gitu kan. Katanya kita dilatih jadi Kopassus. Gitu. Nggak usah jadi pendekar silat, cacot, hampir 16 seri, orangnya musuhnya nggak mati-mati gitu. Nah, kita yang capeknya yang nontonnya udah pada capek gitu kan. Tapi musuhnya nggak mati-mati gitu kan. Tapi mendingan jadiin Kopassus saja. Satu langkah mati dia kalau perlu. Gitu kan. Jadi seperti itu kita belajar. 7 menit itu tujuannya seperti itu Pak. Ya, bukan, wah kita mesti menghemat waktu, itu masalah satu aja. Tapi tujuannya supaya nanti kita di marketplace itu lebih tajam. Kita ngomong seperlunya aja. Gitu, ya, firman Tuhan. Kita dilatih gitu, belajar bersaksi itu. Nah, belajar mencari akar masalah tuh yang tadi itu, yang apa tuh namanya Pak Yohan bilang, jangan kita belajar bikin masalah,
belajar mencari akar masalah. Kenapa di chapter saya nggak maju-maju? Gitu. Kenapa kok persoalan ini timbul terus gitu? Nah itu kita belajar mencari gitu ya. Belajar. Nah ini saya mesti cari akar masalahnya nih. Di mana nih laptop saya? Martin. Listriknya entek. Tokennya habis nih. Iya. Oke, lanjut ya. Jadi kita belajar mencari akar masalah dan mencari solusinya. Ya, mungkin presiden chapternya nggak mengerti, ajak fitrepnya. Tapi saya yakin ya di setiap chapter itu ada orang-orang yang bisa, ada orang-orang yang tahu. Saya yakin itu. Ya, pasti ada deh. Ya, kita nggak usah nunggu menjadi sempurna lah ya, nggak usah menunggu menjadi master untuk segala macamnya, nggak usah. Ya, gitu ya. Ada hal kecil kita kerjakan sama-sama pasti terlaksana. Ya, pasti akan terselesaikan. Kembali lagi kan ada Roh Kudus yang menolong kita gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini nggak jalan. Yang selanjutnya bahwa untuk mempercepat kaderisasi itu nggak ada lain, tingkatkan kerohanian member. Ada yang bilang gini, tapi kan Pak kita interdenominasi. Di dalam chapter kita jangan bicara apa firman Tuhan deh. Bagaimana kita bisa meningkatkan kerohanian tanpa firman? Kan seperti itu. Ya. Jadi cuma ada rambu-rambunya gitu ya. Tolong diingat soal keinterdenominasian. Jangan Anda bilang, ini loh ya, ini firman Tuhan bilang gini, ini yang paling benar tuh begini, gitu ya. Menurut kamu, kalau menurut saya nggak begitu, kan jadi berantem nanti. Ya, bukan seperti itu, sampaikan aja. Ya. Jadi kembali saya pernah diingatkan oleh seorang teman bilang gini, begini Dar yang namanya interdenominasi itu. Kalau suruh saya bicara, saya bicara. Tapi saya nggak paksa you untuk setuju dengan apa yang saya bicarakan. You boleh tidak setuju, nggak apa-apa. Gitu. Nah itu yang namanya kita interdenominasi. Tapi kita tetap melayani bersama-sama. Ya, kita di sini di dunia ini ada berapa denominasi? Ya, terus kita ini cuma bagian sekian orang. Masing-masing kalau beda denominasi, kita cuma kerjanya tiap hari berantem melulu. Gitu. Nah oleh sebab itu kita bicara tentang yang kesamaan aja. Kesamaannya apa? Beritakan Kristus karena hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat. Bukan salah satunya. Wah tapi gini, nah ya kalau yang begitu nah perlu dirawat tuh ya. Rawat inap kalau perlu gitu. Jadi supaya kita sepakat nih bahwa kita full gospel, interdenominasi itu kalau gitu denominasi apa aja boleh dong Pak Dharma. Waduh hampir saya terjebak gitu kan. Gini, yang dimaksud dengan interdenominasi di full gospel itu, denominasi apapun juga yang percaya bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat. Ya. Wah untung yang ngomong gitu, Dar. Gua tahu lu mau nanya apa. Kira-kira tahu kan? Ya. Jadi oleh sebab itu hati-hati kita bilang interdenominasi karena yang tidak percaya Yesus itu juru selamat, sekarang pun dia dimasukkan di Bimas Kristen dan dia diakui oleh negara. Kita nggak bisa bilang you nggak bisa di sini gitu. Lalu you bilang ini kan. Nah hati-hati itu ya. Jadi tolong kawan-kawan kita banyak dengarlah dari teman-teman yang beginian gitu ya. Nah belajar FCBH Forward ini Pak ini dasar buat kita. Belajar forward mungkin Anda nggak setuju dengan hal-hal tertentu, tetapi di sana tuh syarat kebutuhan di dalam pelayanan kita. FCBH itu saya bilang bukan program, Pak. Sekali lagi kalau Anda cuma bikin jadi program, Anda nggak mendapatkan apa-apa. Jadikan FCBH ini sebagai gaya hidup Anda. Setiap baca firman, langsung refleksi diri. Tapi kita kan udah sampai Yohanes dan lewat ke sana Pak. Yuk masih baca di situ, ya biarin aja gitu kan. Tapi ini udah menjadi gaya hidup saya. Setiap kali kalau saya baca firman, kita refleksikan.
Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan dulu, ya kan? Karena Tuhan yang menciptakan ini, gitu kan? Jadi tolong jangan ikut sekedar mengikuti program. Waktu kita belajar tentu kita ikutin programnya, bagaimana sih caranya dan lain sebagainya. Tapi setelah itu jadikanlah itu gaya hidup, ya. Dan selanjutnya doa bersama, doa sendiri-sendiri aja lah. Tuhan Yesus juga doa sendiri. Makanya Tuhan Yesus ngajarin kita, doalah sendiri pada waktu sendiri. Tapi ada juga doa korporat. Pada waktu kita bersama-sama mendoakan sesuatu. Tadi kita berdoa untuk istrinya Pak Andreas. Kita doa bersama-sama. Ada waktunya Pak Andreas doa sendiri. Nanti kita di rumah mungkin kita akan mendoakan istrinya Pak Andreas, gitu. Doa sendiri gitu. Jadi yang dimaksud di sini doa bersama. Tolong kalau ada doa bersama, enggak saya mah doa sendiri aja. Ya sudah nggak apa-apa. Yang lain masih ada kok. Nah tolong diperhatikan. Di dalam anggaran dasar kita, bab 4 pasal 14, tujuan daripada perkumpulan kita ini untuk meningkatkan kualitas rohani para anggota. Ini di dalam ADART kita ada. Yang nulis tuh Pak John tuh. Karena beliau ini termasuk perumus. Gitu kan? Jadi luar biasa Pak. Jadi jangan dibilang bahwa kita di dalam chapter di full gospel ini jangan bicara rohani lah. Memang untuk meningkatkan kerohanian. Oleh sebab itu di dalam TNT kita membangun organisasi sekaligus membangun organismenya. Organismenya terbangun, organisasinya pasti akan terbangun. Begitu. Ya, karena yang dibangun manusianya dulu. Gitu ya. Baru nanti organisasinya akan terbangun. Ya. Yang selanjutnya. Untuk field trip. Ya. Anda punya tugas yang luar biasa. Bersama chapter, bersama dengan chapter presiden melahirkan chapter baru. Nah, yang field trip, coba renungkan gitu. Waduh, saya nggak pernah lakukan ini gitu kan. Terus melakukan fishing ministry. Aduh, gue juga nggak pernah gitu kan. Terus menjadi mentor bagi CP. Waduh, saya nggak pernah datang itu apa namanya chapter gitu kan. Lah ya bertobatlah malam hari ini, siang ini ya. Besok udah berubah gitu ya. Yang selanjutnya juga Fit Trap itu membantu chapter presiden menyehatkan chapternya. Tadi menumbuhkan, saat sekarang menyehatkan gitu ya. Membantu chapter presiden menjalankan programnya, karena kalau membantu buat program lalu membantu supaya bisa jalan program itu ya. Tapi aku nggak bisa, ya kita belajar lah, ada di atas kita ada Ardi. Nggak bisa juga kita minta RVP lah. Namanya kita kan lagi belajar, ya gitu. Semua kita belajar, nggak ada masalah. Terus mementor aktivitas chapter berjalan sesuai visi misi full gospel nggak? Ya? Jangan sampai nanti dia jadi komsel dari satu gereja lagi. Terus begitu orang masuk lihat gitu, ini mah komsel gereja ini, tahu, pergi lagi dia. Terus membantu chapter presiden mengevaluasi pertumbuhan chapter. Nah ini yang banyak sekali tidak pernah dilakukan. Enggak berani mengevaluasi. Kenapa? Karena banyak kekurangannya. Justru kita mengevaluasi karena kita tahu kita banyak kekurangannya. Jadi apa yang aku harus buat toh? Gitu. Ya, supaya kita bisa bertumbuh. Kan kita bukannya cuma mau sekedar kumpul-kumpul. Begitu. Ya. Nah, secara berkala harus hadir di dalam member meeting maupun chapter meeting. Ya, field trap, tolong. Karena saya temukan ada field trap yang jabatannya udah lebih dari hampir 5 tahun kali ya. Terus saya tanya sama chapter presidennya, berapa kali dia datang sini. Ya 5 tahun itu waktu peresmian aja, pas setelah itu nggak pernah datang lagi. Juga orangnya nggak tahu siapa. Sekarang field trap siapa, saya nggak tahu juga siapa. Gitu. Ya. Nah tolong yang field trap yang seperti ini, kalau siang hari ini ada di tempat ini, mari kita tunduk kepala dan bertobat gitu. Terus yang selanjutnya, bersama chapter presiden ikut acara yang ada di regional. Banyak chapter presiden ini yang suka sungkan kalau ada acara-acara di regional. Ya, Fitrapnya lah yang ajakin. Terus Fitrapnya bilang, aduh ay juga sungkan nih gitu. Itu bukan sungkan, males namanya gitu kan. Nah, oleh sebab itu, mari. Kalau Fitrap kurang berfungsi, ada yang di atasnya. Regional Director. Brother, Anda punya tugas yang berat loh ini. Karena bukan cuma satu Fitrap loh. Ya.
Tugas daripada regional director itu mengkoordinir kegiatan chapter-chapter di bawahnya untuk menciptakan sinergi. Jangan yang satu ke sana, yang kuat banget, yang satu udah nggak jelas ceritanya, mati tidak, ada pun tidak gitu. Dia ada dan tiada gitu. Jadi dia mesti tahu tuh bagaimana membangun supaya semuanya bersemangat. Ayo kamu yang lebih hebat, tolong bantu undang, ayo ajakin. Ya nanti dikiranya kita sombong lagi, makanya ditemenin, diajak gitu. Ya Ardi tolong, Fitrep tolong. Ada chapter yang lemah, ajakin teman-teman dari chapter yang kuat ini ke sana. Bob kalau dia datang sendiri nanti dibilang sok-sokan. Nah kayak kalau dia ngikut diajak kan enak gitu, ya. Tolong dah, ya. Nah, memonitor kegiatan chapter-chapter untuk menuju kepada pencapaian visi misi. Bolak-balik kita ingetin ini visi misi yang jadi pertanyaan. Tahu nggak sih visinya Full Gospel? Tadi udah dijelasin panjang lebar, ya, gitu. Yang selanjutnya menunjang terjadinya proses akselerasi. Ini lagi musim kita nih. Dari tadi kita bicara soal akselerasi. Ya karena udah terlalu lama. Kalau mau tahu hebatnya chapter-chapter di luaran, tanya sama ketua BPMC kita nih, Pak Andreas Adiwijaya, sampai tobat-tobat dia, chapternya nggak pada tobat, dianya yang tobat. Gitu. Karena kenyataannya di luaran sana juga banyak yang minta ampun deh gitu. Ya, tapi kan kita nggak bisa stop sampai di situ. Ayo mari kita bangun, ayo mari kita mulai lagi, gitu kan? Dukung kegiatan Departemen Nasional kita punya. TNT, kita punya prayer camp, kita punya airlift and land lift begitu. Nah, kalau tahu tugasnya seperti ini, ya, chapter presiden, Fitrep, Ardi, Anda punya tugas mulia loh. Ya. Dan ini tugas bukan sembarangan loh. Tuhan percayakan sama Anda. Chapter itu merupakan representasi daripada kerajaan Allah. Mungkin pernah tahu ya. Ya, pernah saya beberkan dulu ya. Kenapa? Seharusnya di dalam chapter itu yang keluar berita kerajaan. Di dalam chapter isinya anak-anak kerajaan, yaitu orang-orang yang sudah memiliki Roh Kudus. Beritanya firman Tuhan. Jadi jangan ngebadut, nggak ada gunanya, ya, nggak bisa membangun kerohanian seseorang. Jadi itulah sebabnya chapter itu menjadi representasi kerajaan sorga. Nah, brother, Anda chapter presiden, Anda dipercayakan satu kerajaan oleh Tuhan. Ya. Anda Fitrep, Anda dipercayakan beberapa chapter. Ardi lebih banyak lagi. Gitu. Tapi kalau memang begitu, kenapa kita udah tahu mestinya seperti itu, kenapa dong? Banyak chapter yang lesu, bahkan mati. Kan tahu, ini kan bukan milik kita. Kita bukan hanya bertanggung jawab kepada Pak Alek kalau yang di Surabaya sini sekitarnya. Ya kan? Bukan Pak Alek bisa kita bohongin. Tapi pemilik chapter ini siapa? Ya, jadi tolong kita masing-masing mengintrospeksi. Ya. Banyak orang begini, jadi sembarangan kenapa? Brother, keterlibatan Roh Kudus di dalam full gospel ini menjadi sentral. Ya. Itulah sebabnya kembali Pak John tadi ingatkan, kembali ke akar kerohanian, kembali ke akar kerohanian, kembali ke akar kerohanian. Ketergantungan kita kepada Roh Kudus. Karena visi demos itu dapatnya dari Roh Kudus untuk membangun kerohanian orang supaya terjadi kebangunan rohani. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan. Begitu kan? Dan Roh Kudus bilang begini, you siapin aja chapter. Aku yang pilih orang-orangnya. Dan aku akan bawa mereka ke dalam chapter. Menjadi member di dalam chapter Anda. Jadi brother, kita ini ada di full gospel karena Anda ini orang pilihan. Amin. Anda ini orang pilihan. Iya, katakan saya orang pilihan. Ya, saya orang pilihan. Ya. Kalau begitu, bertanggung jawablah kepada yang memilih. Gitu. Ya kan? Anda dipercayakan nih untuk menjadi member. Nah, tapi gini, Roh Kudus bilang, ente boleh pinter dalam berorganisasi. Boleh duit Anda banyak. Boleh titel Anda ngejentrek gitu ya. Tapi tidak akan membawa kebangunan rohani. Gitu ya. Kalau Anda tidak bergantung kepada Roh Kudus.
Oleh sebab itu, para pemimpin kenapa harus memberi hidupnya dipimpin Roh Kudus. Pada waktu dia merencanakan sesuatu, maka Roh Kudus campur tangan karena memang dia memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Gitu. Amin. Nah, bayangkan orang-orang yang memberi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Oleh sebab itu, Roh Kudus bilang gini, aku akan pimpin chapter. Apa Roh Kudus pimpin organisasi? Tidak, bro. Yang dia pimpin organismenya. Orang-orang yang memberi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus berkumpul di dalam satu chapter. Itulah dikatakan di dalam Division Intensified bahwa Roh Kudus akan pimpin chapter. Sekali lagi Roh Kudus tidak pimpin organisasi, yang dia pimpin organismenya. Itulah sebabnya kenapa setiap member harus memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, bayangkan kalau kita semua yang ada di tempat ini memberi hidup dipimpin Roh Kudus. Siapa yang pimpin acara kita? Roh Kudus. Itu yang dimaksud bahwa Roh Kudus akan pimpin chapter. Dia nggak pimpin organisasi. Yang dia pimpin organismenya. Nah, orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, memberi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, membuat rencana. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang begini, Amsal 16 ayat 3, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Karena rencanamu dibuat bersama dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bertindak sesuai dengan apa yang dia katakan kepada kita. Tapi kalau kita bikin rencana suka-suka kita, terus kita bilang Roh Kudus, nih rencana saya, buat berhasil. Roh Kudus bilang yang jadi Tuhan tuh ente apa aneh? Perintah-perintah gitu. Ya kan? Tapi kalau kita bersama dengan dia dan dia yang buat, maka ini menjadi bagian kita Amsal 16 ini. Makanya seringkali bilang ini serahkan aja sama Tuhan. Tuhan bilang ente yang rencanain sendiri, serahin ke gue. Gitu. Waktu ngerencanain dong kita sama-sama. Gitu. Baru serahkan. Pasti berhasil. Pasti kebangunan rohani terjadi. Itu yang dimaksud di dalam Division Intensified. Begitu sederhana. Ya, jangan terlalu jelimet, nanti pusing. Yang ngejelimet serahin aja Pak John Thompson tuh, yang belajar. Ya, itu sebabnya program kita ini nggak muluk-muluk untuk akselerasi itu. Ya, John Maxwell bilang begini, tantangan dari kepemimpinan adalah menciptakan perubahan dan memfasilitasi pertumbuhan. John Maxwell bilang seperti itu. Ya, nah ini sangat related sekali dengan kita di Full Gospel. Tantangan dari kepemimpinan seorang chapter presiden adalah menciptakan perubahan di dalam chapternya dan memfasilitasi pertumbuhan rohani para membernya. Jadi chapter presiden, Anda jangan takut kita beri tepuk tangan untuk Tuhan gitu. Karena John Maxwell ini gurunya Pak Yohan. Jadi kita bersyukur ya bahwa kita tuh diingatkan chapter presiden jangan takut melakukan apa-apa. Ya, oleh sebab itu tadi kita juga diingatkan oleh Pak siapa tadi itu yang bertanya. Nah kita mesti tahu apa sih manual kita, apa sih ADART kita, supaya kita jangan menyimpang. Ya. Kalau kita menyimpang terlalu jauh nanti ditegur sama atasan, ya udah kita berubah. Ya, kan tujuannya seperti itu. Ya. Nah, kenapa di dalam chapter itu member meeting menjadi penting? Karena di dalam member meeting itulah tugas sekali lagi, tugas chapter presiden tentunya dibantu Fitrep dan Ardi untuk menjadikan member FGB MFR itu murid Kristus. Kan misi kita yang keempat jadikan segala bangsa muridku. Bukan murid Anda loh. Ya, murid Kristus. Gitu. Karena di dalam ADART kembali diingatkan bahwa tujuan daripada fellowship kita ini membangun kerohanian member. Nah kalau kita nggak pakai firman, mana bisa Pak? Tapi tolong jangan berdebat firman. Karena kita ini sesuai dengan anggaran dasar kita bab 3 pasal 8 butir 2, gitu ya, ciri daripada perkumpulan kita ini bersifat interdenominasi. Gitu. Pak ayatnya lengkap ya, mesti nanya Pak pengacara dulu, takut ayatnya nggak lengkap tadi omelin gitu. Ya. Jadi ini yang ada. Gitu ya. Jadi bicara firman, tapi dengan konteks keinterdenominasian, Pak nggak mudah, ya.
Tapi menjadi mudah kalau kita berserah sama Tuhan. Nah, oleh sebab itu yang jadi pertanyaan gini kan, jadikan segala bangsa muridku. Kalau aku yang muridkan, aku dari denominasi A, ya tentu aku ajarin seperti apa yang aku yakini dong. Ya, jadi datang lagi teman kita yang lain dari denominasi B, datang lagi teman lain-lain dari denominasi C. Bukan bertumbuh, mabur dia, gua pusing nah kalau begini caranya. Gitu kan? Jadi oleh sebab itu polanya Matius 13 ayat 10 dan 11. Apa itu? Ini, ajarkan kepada kawan-kawan kita membiasakan diri untuk memberi makan rohaninya sendiri. Caranya seperti apa? Datang dan bertanya. Ini ciri murid. Datang dan bertanya. Artinya apa? Baca firman, saya bilang milikilah roh penasaran. Ya, jadi kalau kita baca firman itu, apa sih ini maksudnya? Gitu. Kita tanya sama Pak Vincent, dijawab Pak Vincent. Kita tanya Pak Alex, jawab Pak. Ini kok beda-beda sih ditanya saya ini Pak Leo. Ini kok beda-beda sih? Makanya jangan tanya sama orang, tanya sama Roh Kudus. Tadi udah diingatkan, Roh Kudus itu roh pengajar. Dia ada di dalam setiap kita. Nah kalau Roh Kudus sudah membukakan rahasianya, pegang aja. Terus jangan kemana-mana, oh lu salah. Mestinya ini, lu salah. Mestinya gini, jangan begitu. Ya, biarkan aja. Nah, oleh sebab itulah kita harus membiasakan diri teman kita untuk bisa memberi makan rohaninya sendiri. Satu kali seorang teman datang, dia bilang kenapa muka kusut begini gitu ya? Ya, ada masalah Dar, kata gini-gini, tolong doain. Oke, ntar habis kita acara kita doain. Habis itu Dar tolong doain, kumpulin teman-teman. Gini ya. Bro, you kan murid Kristus. Gitu ya. You berdoa, kita mendukung. Justru gue mau minta didoain, enggak. You berdoa, kita dukung. Dia berdoa, dah, baru kita dukung. Ya, kita kalau Tuhan menyampaikan sesuatu, ya sampaikan aja gitu kan. Terus saya bilang gini, Tuhan bilang gini, datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Dia nggak bilang aku memberikan kau jalan keluar. Paham ya? Aku bilang, iya. Nah tanya Tuhan, apa tuh maksudnya? Besok paginya dia datang itu mukanya udah cerah. Bener. Kenapa? Dia tuh beli barang untuk supply. Miliaran ya harganya. Ternyata barangnya salah. Gitu ya. Kualitasnya nggak seperti yang dia pesan. Pusing dong miliaran ya. Di sini ditolak. Waktu dia habis baca firman, setelah dia berdoa sama Tuhan, gue nego aja sama dia. Berapa gitu? Dia nggak mau beli dengan harga seperti yang semula. Lebih murah. Oke, gue nego ke sini yang supply. Lu kenapa kasih gue barang seperti itu? Ya udahlah, gitu. Gue kurangin segini. Gitu, gue masih ada cuan. Makanya pagi-pagi kita ketemu mukanya udah cerah lagi, ada cuan soalnya. Coba kalau nggak ada cuan, kayak papaya busuk juga dia. Gitu. Jadi kenapa dia bisa seperti itu? Hatinya tenang, pikirannya tenang, terbuka pikirannya. Oh iya ya, gue nego aja. Kenapa nggak dari kemarin bilang nego? Kenapa nggak dari tadi bilang nego? Nah itu kalau begitu lihat begitu kan, waduh emosi naik. Tuh, jadi orang kalau udah mata gelap kan jadi bodoh. Gitu. Nah, tapi begitu dia tenang, nah, Tuhan bilang ya kita lihat. Jadi bukannya sekedar firman Tuhan nih, ya. Saya udah ngalamin itu. Ya, yang selanjutnya di dalam member meeting ngapain? Bangun nilai-nilai. Ya, nilai-nilai full gospel itu sesungguhnya adalah seperti ini. Ya, nilai fast itu. Mengerjakan setiap tugas yang sudah diterima. Ya, bisa kita katakan seperti ini. Mengerjakan setiap tugas yang sudah diterima. Kalau belum diterima itu bukan tugas Anda, ya. Dengan sungguh-sungguh, tanpa bersungut-sungut, tetapi tetap terbuka pada setiap koreksi atau masukan. Jadi sekali lagi, mengerjakan setiap tugas yang sudah diterima sebagai manifestasi dari faithful, ya, dengan sungguh-sungguh sebagai manifestasi daripada accountable, tanpa bersungut-sungut manifestasi dari submissive, gitu ya. Nah, tetapi tetap terbuka manifestasi dari transparan. Jadi saudara, jangan terima kamu jadi Ardi ya, iya ada gitu ya. Bertahun-tahun nggak pernah nongol. Atau kita bikin acara, kamu pegang ini ya, iya gitu. Tapi nggak dikerjain. Ya saya kan mesti ngurusin bisnis, saya kan mesti ngurusin keluarga. Ya kalau nggak mau ya ngomong, ada orang lain. Jangan you udah terima nggak you kerjain, kan nyusahin semua. Gitu.
Ya, yang suka begini siapa nih coba? Ya, nggak usah angkat tangan dan ntar jadi malu gitu. Ya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Setiap dikasih tugas terima, dikasih jabatan apa terima, tapi nggak ada yang dikerjain. Ya, nah oleh sebab itu kembali kita diingatkan gini, kalau Anda jadi Fitrep, kalau Anda jadi Ardi, Anda jadi chapter presiden, atau Anda mungkin RVP, leader, Anda nih seorang leader. Ya. Matius 25 bilang begini, sebab hal kerajaan sorga seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, kepada Anda dipercayakan. Yang punyanya nggak ngawasin bro, dia pergi ke luar negeri. Ya, tinggal nanti kita diminta tanggung jawabnya. Gitu. Ya. Hamba yang menerima 5 talenta, beroleh laba 5 talenta, maka kata tuannya apa? Baik dan setia, bukan cuma baik. Tadi Pak Vincent udah singgung. Bukan cuma baik, tapi baik dan setia. Sekarang yang jadi pertanyaan, tugas Anda kerjain nggak? Jadi kalau kita mau analogikan nih, yang 5, kalau dari ayat ini, yang 5 ini kira-kira mungkin Ardi, RVP gitu ya. Karena ada lagi yang 2 nih. Dikerjakan, lalu dia bilang ini, baik dan setia. Nah, ada lagi yang 1 nih. Udah cuma 1 gak dikerjain. Chapternya mati. Habis dia begini sih, habis dia begitu sih. Lalu yang punyanya bilang begini. Hai hambaku yang jahat dan males. Jadi sunyi deh. Saya salah kutip nih ayat. Gitu kan. Ya, jadi kalau Anda dapat tugas, Anda punya jabatan, kerjakan sebaik-baiknya. Yang punya fellowship ini, Tuhan sendiri, dia akan bilang, hai hambaku yang setia, yang baik dan setia. Tapi kalau Anda tidak kerjakan, gue udah bilang, gue repot gitu, dipaksa-paksa, kenapa diambil? Dan Anda juga leader, jangan paksa-paksa orang yang udah gak mau. Gitu. Ya. Jadi jangan sampai nanti dibilang, hai hambaku yang jahat dan malas. Ya, mudah-mudahan ada yang tersinggung. Gitu, kalau yang malas-malasan. Karena di dalam Markus 16 juga dikatakan gini, lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. FGB Men ada di seluruh dunia. Dunia IT ada. Dunia pemerintahan ada. Dunia profesi ada. Ada di seluruh dunia. Anda nggak disuruh khotbah. Ya, tetapi beritakanlah kebenaran kepada segala makhluk dengan cara kita FGB Men bersaksi dan menjadi saksi. Bersaksi itu menceritakan iman Anda kepada Kristus, menjadi saksi mendemonstrasikan iman Anda kepada Kristus. Jangan bersaksi seolah-olah Anda beriman, begitu ada masalah imannya hilang. Katanya orang Kristen, katanya imannya hebat. Katanya tuh baru begitu aja udah apa ya. Nggak jadi saksi. Gitu kan. Nah, tolong ini semua menjadi peringatan buat kita. Sekali lagi, chapter presiden, Fitrep, Ardi, Anda dipercayakan kerajaan Allah untuk dikembangkan. Supaya yang punya kerajaan bilang gini, engkau yang baik dan setia. Nggak ada yang ngawasin, gue dikerjain. Ini kan majikannya kan pergi. Nggak ada yang ngawasin, dikerjain. Gitu. Ya, nggak usah tunggu diomelin dulu. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi diingatkan, brother, Anda di dalam division intensified dikatakan, aku akan cari dan temukan mereka dan aku akan bawa ke dalam chapter. Jadi Anda ini orang-orang pilihan. Anda dipilih untuk menggenapi visi Bapak di dalam FGBMFI ini. Amin. Ya, Anda ini orang pilihan, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Karena kita ini orang-orang pilihan. Dipercayakan tugas besar. Anda lah orangnya. Gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan gini, kalau yang sudah menjalankan dengan baik, dan yang belum menjalankan, kalau yang sudah, apa komitmen Anda? Tingkatkan. Kalau yang belum,
Apa komitmen Anda? Mulailah, nggak ada yang terlambat. Ya, mulailah. Oh ini belum dikerjakan, oh itu belum dikerjakan. Kalau gitu aku akan kerjakan nanti. Tadi udah dijelaskan, Pak John, Pak Vincent udah jelasin, tuh Pak Yohan udah jelasin, gitu kan? Udah diingatkan kita, bukan ngajarin ya, udah diingatkan. Oh kita punya tugas ini, punya tugas itu. Kalau gitu aku akan kerjakan setelah ini. Itu komitmen kita. Jangan komitmen sama Pak Alex, jangan komitmen sama siapa-siapa, komitmen sama Tuhan. Nah, karena dia udah berikan Roh Kudusnya untuk menolong kita, memampukan kita, merealisasikan apa yang menjadi komitmen kita. Tuhan Yesus memberkati. Nggak ada yang bertanya ya? Udah ya, nggak usah ya. Udah, nanti. Ya, sekali lagi beli aplaus buat Pak Dharma. Oke. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, langsung Pak Budi ya. Nggak ada Pak Budi. Nggak ada. Sudah pengen pulang. Terima kasih. Ayo Pak Budi. Harusnya ada. Dari mana Pare Kediri kan teknisnya banyak. Ini kesempatan ini. Ayo Pak siapa? Pak Hartono? Udah? Cek. Iya, Banjarmasin. Pak siapa? Pak Cahyono sama Pak Cinli. Cinli. Takut tak? Ya, ada yang mau tanya? Malu kabeh. Oke. Ada pointer ya? Oh iya iya. Bentar. Ya, terima kasih karena nggak ada yang tanya, saya bertanya. Tadi Bapak jelaskan tentang Pak Dharma. Komsel. Saya mohon secara spesifik tolong dijelaskan perbedaan Komsel dengan jalannya sebuah chapter meeting. Karena saya melihat bahwa seringkali di chapter meeting itu modelnya kan seperti Komsel. Kenapa? Karena diawali dengan pujian sukacita, pujian penyembahan, lalu ada bahasa roh, lalu kemudian mau masuk sharing pujian lagi. Jadi kok modelnya banyak gini di chapter-chapter. Lalu saya mendengar bahwa itulah warna dari masing-masing chapter berbeda. Jadi tidak terlalu bermasalah karena setiap chapter punya keunikan masing-masing. Jadi juga enggak apa-apa. Jadi jangan terlalu kaku. Gitu. Nah, jadi tolong saya diberikan penjelasan lebih spesifik seperti apa yang harus dibedakan Komsel dengan chapter meeting. Karena kita perlu ketahui bahwa di dalam sebuah chapter itu kebanyakan orang-orangnya adalah juga orang-orang yang berasal dari gereja dan mereka aktif pelayanan di Komsel. Lalu mereka bawa ke full gospel dan itu Presiden. Ya. Supaya apa? Supaya mereka akhirnya pada ujungnya mau memberikan hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Di mana semuanya ini berproses di dalam member meeting. Oleh sebab itu penting sekali member meeting di dalam chapter. Ya, tolong kalau Anda nggak bisa membedakan member meeting karena banyak sekali chapter yang nggak bisa membedakan antara member meeting dengan chapter meeting. Nanti boleh tanya sama Pak Leho, tanya Pak Alex, nanti akan menjelaskan panjang lebar 2 hari 2 malam gitu kan. Jadi nanti karena banyak hal yang kita bisa gali di sini gitu ya. Nah, mengadakan member meeting dan lain sebagainya itu tolong tugas chapter presiden, sekali lagi tugas chapter presiden ya. Itu
untuk mempercepat multiplikasi, bukannya cuma supaya berkumpul terus kumpul-kumpul makan, bukan Pak. Ya, jadi supaya bisa mempercepat multiplikasi. Caranya seperti apa? Menyelenggarakan chapter meeting dan member meeting. Chapter meeting untuk penjangkauan keluar, member meeting untuk pembangunan ke dalam. Ya, dua hal ini yang berbeda. Ya, makanya materinya beda, acaranya pun berbeda. Sekali lagi, chapter meeting itu penjangkauan keluar, member meeting untuk pembangunan ke dalam. Ya. Nah, supaya apa? Membernya tuh menjadi bertambah anggotanya. Kalau udah dijangkau, dia masuk ke dalam chapter gitu ya. Nah, terus kalau udah banyak, FR mesti inget ini Fitrep. Kita multi yuk, kita multi. Harus multi gitu. Ya. Atau kalau ada daerah yang potensi, ayo bersama dengan chapter, presiden chapter dan para kawan-kawan di sana untuk kita jangkau, bangun chapter di sana. Karena apa? Prinsip kita kan chapter melahirkan chapter. Jangan sampai nanti Fitrepnya bilang, aku bikin chapter di sana. Kamu tolong kelola katanya. Kamu yang melahirkan, gue yang disuruh gedein. Gitu kan susah jadinya gitu. Ayo gede, lahirkan sama-sama gitu. Ya kan? Karena chapter melahirkan chapter gitu ya. Jadi supaya semuanya bisa happy gitu. Nah, yang selanjutnya caranya piye gitu. Jadi nggak ada cara lain, Pak. Jadi kita bukan ngejalan ngegelinding begitu suka-suka gitu ya. Harus punya rencana gitu kan. Dan kalau udah punya rencana jangan terlalu banyak, tentukan prioritas, jangan semua diambil. Ya, urusan gereja diambil juga, urusan orang diambil juga. Akhirnya nanti istri kita bilang gini, udah lu tinggal aja di sana kita gitu. Ya, sama teman-teman lu gitu, jangan tinggal di rumah. Semua dikerjain, habis waktunya gitu kan. Buat keluarga mana? Terus nanti karyawan Anda atau mungkin bos Anda yang bekerja gitu kan, udah lu tinggal aja di sana deh, jangan kerja lagi di sini. Kan jadi repot kita. Jadi mesti ada prioritasnya. Ya, nah, begitu juga evaluasi chapter. Tadi udah disinggung oleh Pak Yohan. Saya waktu pertama kali lihat tulang ikan gitu, aduh balung lagi. Gua nggak ngerti gitu. balung ikan lagi, kagak ngerti lah bagaimana caranya gitu kan. Nah, setelah dijelasin oleh Pak Yohan baru saya mengerti, oh begitu toh gitu ya. Yang tadi itu. Nah, kalau mau lebih jelas lagi, undang Pak Yohan khusus mengajarkan itu. Beliau nanti, itu ahlinya ya. Terus melakukan fishing ministry. Tolong ini fishing ministry ini ada yang chapter bilang gini, Pak Dama di chapter saya fishing ministry itu sebulan sekali. Ada orang barunya. Ya kalau sampai nggak ada orang baru ya kita-kita aja itu bukan fishing ministry. Itu ya kan? Itu bukan seperti itu fishing ministry. Jadi itulah tugas kita masing-masing. Ya, perhatikan orang di sekitar kita, orang yang belum kenal Tuhan atau orang yang dalam keadaan lemah, diajakin ngomong juga susah, ajak teman. Ya, 1-2 orang ajak teman. Nah ini fishing ministry. Itu buat cikal bakal gitu ya. Terus bangun fellowship yang erat. Jadi supaya terjadi kalau fellowshipnya kuat ya di antara anggota ya, itu chapter itu jadi kuat. Tapi tolong fellowship kita itu di dalam roh, Pak, bukan di dalam daging. Cuman ngurusin makan, besok ketemu makan di sini, besok makan di sana, nanti bulan depan kita mau ke Eropa, bulan depan kita mau. Bukan itu, Pak. Ya. Nanti akhirnya kecapean sendiri gitu. Nanti itu udah gitu kelompoknya jadi cuma orang-orang yang punya duit. Bukan itu tujuannya, ya. Semua kita membangun fellowship di antara member kita. Nah, ini presiden chapter punya peranan penting. Kita tahu si ini kalau makan di restoran itu berat, tapi kalau gua ajak makan di restoran itu gua yang berat katanya gitu kan. Tapi kalau gitu kita fellowship dari di mana gitu kan. Jadi itu kita yang penting kan berfellowshipnya, Pak, ya. Bukan makannya gitu. Kalau ada restoran enak, restoran yang bagus gitu ya, ajak saya, Pak. Saya datang Surabaya gitu, ya. Jadi presiden chapter ini punya tugasnya juga mempercepat kaderisasi, regenerasi melalui member meeting. Jadi bolak-balik member meeting. Member meeting itu begitu penting. Ya, jadi siapa yang mesti dikader, bagaimana cara mengkadernya, begitu kan? Jadi semua itu udah pernah disampaikan, ya udah pernah ada di dalam materi-materi yang lama gitu ya. Jadi yang paling penting gini, supaya bisa regenerasi, supaya bisa mempercepat kaderisasi dan lain sebagainya itu nggak ada cara lain, Pak. Member meeting itu mesti menarik, gitu. Nah, jangan sampai baterai saya loh. Nah ini sebentar saya ambil.
ada jawabnya deh, Pak. Enggak, di situ. Oke. Dipakai terus lupa di charge tadi. Iya. Sorry ya, ini baterainya low, saya lupa tadi charge gitu. Nah, kembali lagi, member meeting itu mesti dipersiapkan yang menarik, Pak. Sebab kalau enggak, orang jadi bosen, gitu ya. Jadi supaya gini, member meeting yang menarik itu apa? Ya, tadi kita agak udah sharing. Jadi member meeting itu begini, jangan orang yang suka khotbah, yang suka pelayanan kemana-mana, dia terus yang ngomong. Ya, Pak Vincent ini kita setrap di tempat kita jarang ngomong dia. Karena dia jadi mentor kita, itu buat teman di chapter kita. Ya kan, kalau ada orang yang sharing, nah kita nanti dia yang mentorin kita gitu. Nah, jadi orang-orang yang dia aja terendah hati. Ya, kalau mau disuruh begitu mau ditunjuk tangan kita angkat dia udah nunduk gitu. Takut ditunjuk dia, gitu kan. Nah, jadi orang-orang yang seperti itulah Pak, tolong ya, yang kita suruh. Oh dia nggak pernah nih kalau disuruh doa selalu rendah hati, nunduk aja takut disuruh gitu ya. Atau disuruh bawa sharing, saya nanti aja deh gitu ya. Tolong mereka-mereka ini yang disuruh ya. Supaya apa? Kan tujuan kita ini membangun kerohanian daripada member. Gitu kan? Supaya mereka terbangun. Nah, saya kasih kesaksian. Satu kali saya memang tugas saya untuk ngatur di dalam member meeting ini siapa pembicara dan lain sebagainya. Nah, terus saya lihat nih teman kita pengacara, Pak. Ya, pengacara. Nah, ini temannya Pak Pak John Thompson, ya. Pengacara, Pak. Tapi kalau disuruh doa langsung nunduk gitu. Terus kalau disuruh doa saya perhatiin, kamu doa gitu. Lewat dulu deh, Pak. Ya, kayak sekali. Besok-besok kamu doa. Lewat dulu deh, Pak. Saya belaga nggak dengar aja. Ayo doa. Saya belaga nggak dengar aja. Lama-lama dia doa. Gitu. Lama-lama dia bisa. Begitu juga waktu saya suruh bawa sharing. Pak, nanti saya minggu depan aja, bulan depan aja deh, Pak gitu ya. Oke, bulan depan. Terus begitu sampai waktunya, aduh Pak saya nggak bisa ada sidang. Oke, kapan? Minggu depan bisa? Oke Pak, minggu depan. Terus saya bilang teman-teman, pasti nanti dia bilang dia ada sidang lagi. Gitu. Bener aja, dia bilang dia nggak bisa ada sidang. Oke, kalau gitu minggu depan. Saya kejar terus Pak. Sampai hampir 3 bulan. Ya sudah dah, bohwat dia, nggak bisa lari kemana-mana. Kalau kayak kucing udah sampai di pojokan, udah angkat tangan dia gitu. Ya. Akhirnya dia datang ke dalam member meeting kita, dia bawa 1 lembar folio Pak. Dia bawa, ini pengacara loh Pak ya. Dia ngomong nggak sampai 3 menit kelar, Pak. Padahal pengacara loh, yang katanya pengusaha banyak acara gitu, ya kan? Tapi disuruh ngomong segitu nggak bisa, Pak. Oke, bulan depan ya, yuk lagi ya. Aduh, jangan saya, Pak. Enggak, bulan depan yuk lagi. Nggak bisa dia, bulan depannya lagi. Akhirnya dengan terpaksa dia datang bawa kertasnya cuma segede gini, Pak, kecil. Gitu. Catatannya saya lihat itu, keren juga dalam hati saya lihat. Itu dia mulai bisa. Dia khotbah 45 menit, Pak. Saya bilang kelamaan, stop. 45 menit. Artinya apa? Itu orang sebetulnya bisa. Cuman karena nggak dikasih kesempatan, jadi nggak pernah bisa. Jangan lupa, fungsi daripada FGBM-FA ini membangun kerohanian daripada para member. Caranya bagaimana? Salah satunya yaitu tadi. Ya, berikan tugas kepada teman-teman. Ya, berikan tugas kepada teman-teman. Supaya yang udah pada pinter khotbah jangan disuruh khotbah lagi tuh Pak Vincent kita setrap dia suruh jadi mentor aja kita gitu ya. Nah teman-teman yang biasa seperti itu kita nggak kasih jangan kasih porsi terlalu gede lah ya. Jadi yang nggak biasa orang-orang yang rendah hati nunduk terus, nah itu yang disuruh ya. Nanti percaya sama saya, kita punya pengalaman yang namanya Pak Epi Kartadinata dulu yang punya kecap bango ya, waktu dia jadi presiden dan duduk berdiri samping gue. Jadi kalau disuruh doa, Pak Epi tolong berdoa gitu, dia pencet tangan saya. Ya sekali-sekali saya doa. Lama-lama dia pencet saya pindah, gitu kan. Mau nggak mau kan dia nggak ada orang lain lagi kan, mau nggak mau dia doa kan. Nah, lama-lama dia bisa doain orang tuh. Ya dia bisa doain orang, dia mulai belajar bagaimana berdoa. Karena keterpaksaan gitu kan. Nah, teman kita pun seperti itu. Member meeting yang berhasil adalah kalau member kita yang nggak bisa apa-apa jadi bisa apa-apa. Ya, gitu. Tapi kalau dia ngapa-ngapain terus ya kita stop juga dia gitu ya. Hati-hati gitu ya. Nah, di dalam member meeting salah satunya itu meningkatkan kompetensi kan 3C ya. Salah satunya meningkatkan kompetensi melalui apa? Pemuritan.
Di dalam pemuritan kita di dalam full gospel itu ada dua hal, Pak. Satu, kita belajar tentang organisasi kita nih. Ya, jadi visi misinya apa dan lain sebagainya itu. Ya. Kita belajar tentang organisasi kita. Yang kedua, kita belajar membangun 3C itu, karakter, kompetensi, dan juga supaya dia mengenali callingnya, gitu. Nah, jadi bukannya kita belajar Alkitab, terus bongkar bangkir sana, akhirnya debat sana sini, bukan jadi pemersatu, jadi pada bubar semua. Gitu. Bukan itu. Ya. Jadi tolong di dalam member meeting kita bergerak dengan konsep keinterdenominasian. Ya. Jadi belajar bagaimana visi full gospel itu sebetulnya apa sih. Full gospel kalau sekarang ini kita lebih dipertajam lagi. Sekarang ini, tahun ini kita bergerak kemana? Gitu, ya. Jadi lebih tajam lagi, gitu ya. Jadi supaya kita jangan sembarangan aja bergerak gitu. Nah, belajar bersaksi yang baik, saudara. Bersaksi 7 menit itu sebetulnya apa? Dulu saya bilang bersaksi 7 menit nggak nyampe apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Ya, sebelum saya memahami gitu ya, nggak ngerti apa-apa. Orang disuruh cepat-cepat ngomong gitu kan, cetet gitu ya. Ternyata saudara, kita dilatih bersaksi 7 menit. Sesungguhnya begini Pak. Waktu kita bertemu dengan orang, gitu ya, terus kita ngomong. Satu kali begini, dengan kesaksian saya aja ya. Satu kali gini, ada seorang kawan bilang gini, Pak Dharma tolong ada kawan saya, udah diinjilin bertahun-tahun, ya, dari pendeta, pengusaha, ketua komsel, segala macam, ini udah bertahun-tahun nggak mau bertobat nih, ini orang. Tolong deh Pak Dharma datang sana gitu ya. Ya namanya kita diminta tolong datang aja, saya ajak teman saya, ayo kita datang yuk gitu. Kamu deh yang ngomong dulu deh gitu, karena dia lebih senior dari saya gitu ya. Kamu deh ngomong dulu deh. Pak, kitab Kejadian kan bilang begini, ya dia dari Kejadian sampai Wahyu kapan nyampenya nih kalau begini gitu kan. Sebentar itu. Pak, kami ini Pak, kami punya Kristus. Kalau saya mati, dia menjamin saya bersama dia. Yang jadi pertanyaan Pak, di mana Kristus tinggal? Dia ada di surga. Saya bersama dengan dia. Kalau Bapak di mana? Diem. Mau nggak masuk surga? Mau. Ya mau lah kurtawannya surga gitu kan. Hanya ada di dalam Yesus. Mau nggak terima Yesus? Mau. Teman saya bengong, cuma sekian menit. Lah iya. Kalian nabur bertahun-tahun. Nah hari ini tinggal disampaikan aja gitu, ditantang aja. Nah itu kita berlatih untuk latihan 7 menit. Menyampaikan sesuatu dengan singkat. Kalau dulu kita dilatih sama Pak Royandi dari LPMI gitu kan, katanya kita dilatih jadi Kopassus. Nggak usah jadi pendekar silat, cacot, hampir 16 seri, orangnya musuhnya nggak mati-mati gitu. Nah, kita yang capeknya udah yang nontonnya udah pada capek gitu kan. Tapi musuhnya nggak mati-mati gitu kan. Tapi mendingan jadiin Kopassus saja. Satu langkah mati dia kalau perlu. Gitu kan. Jadi seperti itu kita belajar. 7 menit itu tujuannya seperti itu Pak. Ya, bukan, wah kita mesti menghemat waktu, itu masalah satu aja. Tapi tujuannya supaya nanti kita di marketplace itu lebih tajam. Kita ngomong seperlunya aja. Gitu, ya, firman Tuhan. Kita dilatih gitu, belajar bersaksi itu. Nah belajar mencari akar masalah tuh yang tadi itu. Yang apa tuh namanya, Pak Yohan bilang. Jangan kita belajar bikin masalah. Belajar mencari akar masalah. Kenapa di chapter saya nggak maju-maju? Gitu, kenapa? Kenapa kok persoalan ini timbul terus gitu? Nah itu kita belajar mencari gitu ya, belajar. Nah ini saya mesti cari akar masalahnya nih, di mana nih laptop saya mati. Listriknya entek. Tokennya habis nih. Iya. Oke, lanjut ya. Jadi kita belajar mencari akar masalah dan mencari solusinya. Ya, mungkin presiden chapternya nggak mengerti, ajak fitrepnya. Tapi saya yakin ya di setiap chapter itu ada orang-orang yang bisa, ada orang-orang yang tahu. Saya yakin itu. Ya, pasti ada deh. Ya, kita nggak usah nunggu menjadi sempurna lah ya, nggak usah menunggu menjadi master untuk segala macam yang nggak usah. Ya, gitu ya. Ada hal kecil kita kerjakan sama-sama pasti terlaksana.
ya, pasti akan terselesaikan. Kembali lagi, kan ada Roh Kudus yang menolong kita, gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini nggak jalan. Yang selanjutnya bahwa untuk mempercepat kaderisasi itu nggak ada lain, tingkatkan kerohanian member. Ada yang bilang gini, tapi kan Pak kita interdenominasi. Di dalam chapter kita jangan bicara firman Tuhan deh. Bagaimana kita bisa meningkatkan kerohanian tanpa firman? Kan seperti itu. Ya. Jadi cuma ada rambu-rambunya, gitu ya. Tolong diingat soal keinterdenominasian. Jangan Anda bilang, ini loh ya, ini firman Tuhan bilang gini, ini yang paling benar tuh begini, gitu ya. Menurut kamu, kalau menurut saya nggak begitu, kan jadi berantem nanti. Ya, bukan seperti itu, sampaikan aja. Ya. Jadi kembali saya pernah diingatkan oleh seorang teman bilang gini, begini Dar, yang namanya interdenominasi itu, kalau suruh saya bicara, saya bicara. Tapi saya nggak paksa you untuk setuju dengan apa yang saya bicarakan. You boleh tidak setuju, nggak apa-apa. Gitu. Nah itu yang namanya kita interdenominasi. Tapi kita tetap melayani bersama-sama. Ya, kita di sini di dunia ini ada berapa denominasi? Ya, terus kita ini cuma bagian sekian orang. Masing-masing kalau beda denominasi, kita cuma kerjanya tiap hari berantem dulu. Gitu. Nah oleh sebab itu kita bicara tentang yang kesamaan aja. Kesamaannya apa? Beritakan Kristus, karena hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat. Bukan salah satunya. Wah tapi gini, nah ya kalau yang begitu perlu dirawat tuh, ya, rawat inap kalau perlu gitu. Jadi supaya kita sepakat nih bahwa kita full gospel, interdenominasi itu kalau gitu denominasi apa aja boleh dong Pak Dharma. Waduh hampir saya terjebak gitu kan. Gini, yang dimaksud dengan interdenominasi di full gospel itu, denominasi apapun juga yang percaya bahwa Yesus itu satu-satunya juru selamat. Ya. Wah untung yang ngomong gitu, Dar. Gua tahu itu mau nanya apa. Kira-kira tahu kan? Ya. Jadi oleh sebab itu hati-hati kita bilang interdenominasi karena yang tidak percaya Yesus itu juru selamat, sekarang pun dia dimasukkan di Bimas Kristen dan dia diakui oleh negara. Kita nggak bisa bilang you nggak bisa di sini gitu. Lalu you bilang ini kan. Nah hati-hati itu ya. Jadi tolong kawan-kawan kita banyak dengarlah dari teman-teman yang beginian gitu ya. Nah belajar FCBH Forward ini Pak, ini dasar buat kita. Belajar Forward mungkin Anda nggak setuju dengan hal-hal tertentu, tetapi di sana tuh syarat kebutuhan di dalam pelayanan kita. FCBH itu saya bilang bukan program, Pak. Sekali lagi kalau Anda cuma bikin jadi program, Anda nggak mendapatkan apa-apa. Jadikan FCBH ini sebagai gaya hidup Anda. Setiap baca firman, langsung refleksi diri. Tapi kita kan udah sampai Yohanes dan lewat ke sana Pak. Yuk masih baca di situ, ya biarin aja gitu kan. Tapi ini udah menjadi gaya hidup saya. Setiap kali kalau saya baca firman, kita refleksikan. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan dulu ya kan. Karena Tuhan yang menciptakan ini gitu kan. Jadi tolong jangan sekedar mengikuti program. Waktu kita belajar tentu kita ikutin program ya. Bagaimana sih caranya dan lain sebagainya. Tapi setelah itu jadikanlah itu gaya hidup. Ya. Dan selanjutnya doa bersama. Doa sendiri-sendiri aja lah. Tuhan Yesus juga doa sendiri. Makanya Tuhan Yesus ngajarin kita. Doalah sendiri. Pada waktu sendiri. Tapi ada juga doa korporat. Pada waktu kita bersama-sama. Mendoakan sesuatu. Tadi kita berdoa untuk istrinya Pak Andreas. Kita doa bersama-sama. Ada waktunya Pak Andreas doa sendiri. Nanti kita di rumah mungkin kita akan mendoakan istrinya Pak Andreas. Gitu. Doa sendiri gitu. Jadi yang dimaksud di sini doa bersama, tolong kalau ada doa bersama, saya mah doa sendiri aja, ya sudah nggak apa-apa. Yang lain masih ada kok. Nah tolong diperhatikan, di dalam anggaran dasar kita, bab 4 pasal 14, tujuan daripada perkumpulan kita ini untuk meningkatkan kualitas rohani para anggota. Ini di dalam ADART kita ada, yang nulis tuh Pak John tuh. Karena beliau ini termasuk perumus, gitu kan?
Jadi luar biasa Pak. Jadi jangan dibilang bahwa kita di dalam chapter di Full Gospel ini jangan bicara rohani lah. Memang untuk meningkatkan kerohanian. Oleh sebab itu di dalam TNT kita membangun organisasi sekaligus membangun organismenya. Organismenya terbangun, organisasinya pasti akan terbangun. Begitu. Ya, karena yang dibangun manusianya dulu. Gitu ya. Baru nanti organisasinya akan terbangun. Ya. Yang selanjutnya. Untuk field trip. Ya. Anda punya tugas yang luar biasa. Bersama chapter, bersama dengan chapter presiden melahirkan chapter baru. Nah, yang field trip, coba renungkan gitu. Waduh, saya nggak pernah lakukan ini gitu kan. Terus melakukan fishing ministry. Aduh, gue juga nggak pernah gitu kan. Terus menjadi mentor bagi CP. Waduh, saya nggak pernah datang itu apa namanya chapter gitu kan. Lah ya bertobatlah malam hari ini, siang ini ya. Besok udah berubah gitu ya. Yang selanjutnya juga field trip itu membantu chapter presiden menyehatkan chapternya. Tadi menumbuhkan, saat sekarang menyehatkan gitu ya. Membantu chapter presiden menjalankan programnya. Karena kalau membantu buat program, lalu membantu supaya bisa jalan program itu. Ya. Tapi aku nggak bisa, ya kita belajar lah, ada di atas kita, ada Ardi. Nggak bisa juga kita minta RVP lah. Namanya kita kan lagi belajar. Ya, gitu. Semua kita belajar, nggak ada masalah. Terus mementor, aktivitas chapter berjalan sesuai visi misi Full Gospel nggak? Ya. Jangan sampai nanti dia jadi komsel. Komsel dari satu gereja lagi. Terus begitu orang masuk, lihat gitu. Ini mah komsel gereja ini. Tahu. Pergi lagi dia. Terus membantu chapter presiden mengevaluasi pertumbuhan chapter. Nah ini yang banyak sekali tidak pernah dilakukan. Enggak berani mengevaluasi. Kenapa? Karena banyak kekurangannya. Justru kita mengevaluasi karena kita tahu kita banyak kekurangannya. Jadi apa yang aku harus buat toh? Gitu. Ya, supaya kita bisa bertumbuh. Kan kita bukannya cuma mau sekedar kumpul-kumpul. Begitu. Ya. Nah, secara berkala harus hadir di dalam member meeting maupun chapter meeting. Ya, field trip, tolong. Karena saya temukan ada field trip yang jabatannya udah lebih dari hampir 5 tahun kali ya. Terus saya tanya sama chapter presidennya, berapa kali dia datang sini. Ya 5 tahun itu waktu peresmian aja, pas setelah itu nggak pernah datang lagi. Juga orangnya nggak tahu siapa. Sekarang field trip siapa, saya nggak tahu juga siapa. Gitu. Ya. Nah tolong yang field trip yang seperti ini, kalau siang hari ini ada di tempat ini, mari kita tunduk kepala dan bertobat gitu. Terus yang selanjutnya, bersama chapter presiden ikut acara yang ada di regional. Banyak chapter presiden ini yang suka sungkan kalau ada acara-acara di regional. Ya, field trip-nya lah yang ajakin. Terus field trip-nya bilang, aduh ay juga sungkan nih gitu. Itu bukan sungkan, males namanya gitu kan. Nah, oleh sebab itu, mari kalau field trip kurang berfungsi, ada yang di atasnya. Regional director. Brother, Anda punya tugas yang berat loh ini. Karena bukan cuma satu field trip loh. Ya. Tugas daripada regional director itu mengkoordinir kegiatan chapter-chapter di bawahnya untuk menciptakan sinergi. Jangan yang satu ke sana, yang kuat banget, yang satu udah nggak jelas ceritanya, mati tidak, ada pun tidak gitu. Dia ada dan tiada gitu. Jadi dia mesti tahu tuh bagaimana membangun supaya semuanya bersemangat. Ayo kamu yang lebih hebat, tolong bantu undang. Ayo ajakin. Ya nanti dikiranya kita sombong lagi. Makanya ditemenin, diajak gitu. Ya Ardi tolong, Fitrep tolong. Ada chapter yang lemah, ajakin teman-teman dari chapter yang kuat ini ke sana. Bob kalau dia datang sendiri nanti dibilang sok-sokan. Nah kayak kalau dia ngikut diajak kan enak gitu ya. Tolong dah ya. Nah, memonitor kegiatan chapter-chapter untuk menuju kepada pencapaian visi misi. Bolak-balik kita ingetin ini visi misi yang jadi pertanyaan. Tahu nggak sih visinya Full Gospel? Tadi udah dijelasin panjang lebar ya gitu ya. Yang selanjutnya menunjang terjadinya proses akselerasi. Ini lagi musim kita nih. Dari tadi kita bicara soal akselerasi. Ya karena udah terlalu lama
Kalau mau tahu hebatnya chapter-chapter di luaran, tanya sama ketua BPMC kita nih, Pak Andreas Adiwijaya, sampai tobat-tobat dia, chapternya nggak pada tobat, dianya yang tobat. Gitu. Karena kenyataannya di luaran sana juga banyak yang minta ampun deh gitu. Ya, tapi kan kita nggak bisa stop sampai di situ. Ayo mari kita bangun. Ayo mari kita mulai lagi gitu kan. Dukung kegiatan Departemen Nasional, kita punya TNT, kita punya prayer camp, kita punya airlift and land lift begitu. Nah, kalau tahu tugasnya seperti ini, ya, chapter presiden, Fitrep, Ardi, Anda punya tugas mulia loh. Ya. Dan ini tugas bukan sembarangan loh. Tuhan percayakan sama Anda. Chapter itu merupakan representasi daripada kerajaan Allah. Mungkin pernah tahu ya. Ya, pernah saya beberkan dulu ya. Kenapa? Seharusnya di dalam chapter itu yang keluar berita kerajaan. Di dalam chapter isinya anak-anak kerajaan, yaitu orang-orang yang sudah memiliki Roh Kudus. Beritanya firman Tuhan. Jadi jangan ngebadut, nggak ada gunanya, ya, nggak bisa membangun kerohanian seseorang. Jadi itulah sebabnya chapter itu menjadi representasi kerajaan sorga. Nah, brother, Anda chapter presiden, Anda dipercayakan satu kerajaan oleh Tuhan. Ya. Anda Fitrep, Anda dipercayakan beberapa chapter. Ardi lebih banyak lagi. Gitu. Tapi kalau memang begitu, kenapa kita udah tahu mestinya seperti itu, kenapa dong? Banyak chapter yang lesu, bahkan mati. Kan tahu, ini kan bukan milik kita. Kita bukan hanya bertanggung jawab kepada Pak Alek kalau yang di Surabaya sini sekitarnya. Ya kan? Bukan Pak Alek bisa kita bohongin. Tapi pemilik chapter ini siapa? Ya, jadi tolong kita masing-masing mengintrospeksi. Ya. Banyak orang begini, jadi sembarangan kenapa? Brother, keterlibatan Roh Kudus di dalam full gospel ini menjadi sentral. Ya. Itulah sebabnya kembali Pak John tadi ingatkan. Kembali ke akar kerohanian, kembali ke akar kerohanian, kembali ke akar kerohanian. Ketergantungan kita kepada Roh Kudus. Karena visi demos itu dapatnya dari Roh Kudus untuk membangun kerohanian orang supaya terjadi kebangunan rohani. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan. Begitu kan? Dan Roh Kudus bilang begini, you siapin aja chapter. Aku yang pilih orang-orangnya. Dan aku akan bawa mereka ke dalam chapter. Menjadi member di dalam chapter Anda. Jadi brother, kita ini ada di full gospel karena Anda ini orang pilihan. Amin. Anda ini orang pilihan. Ya, katakan saya orang pilihan. Ya, saya orang pilihan. Ya. Kalau begitu, bertanggung jawablah kepada yang memilih. Gitu. Ya kan? Anda dipercayakan nih untuk menjadi member. Nah, tapi gini, Roh Kudus bilang, ente boleh pinter dalam berorganisasi. Boleh duit Anda banyak. Boleh titel Anda ngejentrek gitu ya. Tapi tidak akan membawa kebangunan rohani. Gitu ya. Kalau Anda tidak bergantung kepada Roh Kudus. Oleh sebab itu, para pemimpin kenapa harus memberi hidupnya dipimpin Roh Kudus. Pada waktu dia merencanakan sesuatu, maka Roh Kudus campur tangan. Karena memang dia memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Gitu. Amin. Nah, bayangkan orang-orang yang memberi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Oleh sebab itu, Roh Kudus bilang gini, aku akan pimpin chapter. Apa Roh Kudus pimpin organisasi? Tidak, bro. Yang dia pimpin organismenya. Orang-orang yang memberi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus berkumpul di dalam satu chapter. Itulah dikatakan di dalam The Vision Intensified bahwa Roh Kudus akan pimpin chapter. Sekali lagi Roh Kudus tidak pimpin organisasi, yang dia pimpin organismenya. Itulah sebabnya kenapa setiap member harus memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, bayangkan kalau kita semua yang ada di tempat ini memberi hidup dipimpin Roh Kudus. Siapa yang pimpin acara kita? Roh Kudus. Itu yang dimaksud bahwa Roh Kudus akan pimpin chapter. Dia nggak pimpin organisasi. Yang dia pimpin organismenya.
Nah, orang-orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, memberi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, membuat rencana. Oleh sebab itu, firman Tuhan bilang begini, Amsal 16 ayat 3, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Karena rencanamu dibuat bersama dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan bertindak sesuai dengan apa yang dia katakan kepada kita. Tapi kalau kita bikin rencana suka-suka kita, terus kita bilang Roh Kudus, nih rencana saya, buat berhasil. Roh Kudus bilang yang jadi Tuhan tuh ente apa aneh? Perintah-perintah gitu. Ya kan? Tapi kalau kita bersama dengan dia dan dia yang buat, maka ini menjadi bagian kita Amsal 16 ini. Makanya seringkali bilang ini serahkan aja sama Tuhan. Tuhan bilang ente yang rencanain sendiri, serahin ke gue. Gitu. Waktu ngerencanain dong kita sama-sama gitu. Baru serahkan. Pasti berhasil. Pasti kebangunan rohani terjadi. Itu yang dimaksud di dalam the vision intentional. Begitu sederhana. Ya, jangan terlalu jelimet, nanti pusing. Yang ngejelimet serahin aja Pak John Thompson tuh, yang belajar. Ya, itu sebabnya program kita ini nggak muluk-muluk untuk akselerasi itu. Ya, John Maxwell bilang begini, tantangan dari kepemimpinan adalah menciptakan perubahan dan memfasilitasi pertumbuhan. John Maxwell bilang seperti itu. Ya, nah ini sangat related sekali dengan kita di Full Gospel. Tantangan dari kepemimpinan seorang chapter presiden adalah menciptakan perubahan di dalam chapternya dan memfasilitasi pertumbuhan rohani para membernya. Jadi chapter presiden, Anda jangan takut kita beri tepuk tangan untuk Tuhan gitu. Karena John Maxwell ini gurunya Pak Yohan. Jadi kita bersyukur ya bahwa kita tuh diingatkan chapter presiden jangan takut melakukan apa-apa. Ya, oleh sebab itu tadi kita juga diingatkan oleh Pak siapa tadi itu yang bertanya. Nah kita mesti tahu apa sih manual kita, apa sih ADART kita, supaya kita jangan menyimpang. Ya. Kalau kita menyimpang terlalu jauh nanti ditegur sama atasan, ya udah kita berubah. Ya, kan tujuannya seperti itu. Ya. Nah, kenapa di dalam chapter itu member meeting menjadi penting? Karena di dalam member meeting itulah tugas sekali lagi, tugas chapter presiden tentunya dibantu Fitrep dan Ardi untuk menjadikan member FGB MFR itu murid Kristus. Kan misi kita yang keempat jadikan segala bangsa muridku. Bukan murid Anda loh. Ya, murid Kristus. Gitu. Karena di dalam ADART kembali diingatkan bahwa tujuan daripada fellowship kita ini membangun kerohanian member. Nah kalau kita nggak pakai firman, mana bisa Pak? Tapi tolong jangan berdebat firman. Karena kita ini sesuai dengan anggaran dasar kita bab 3 pasal 8 butir 2. Gitu ya, ciri daripada perkumpulan kita ini bersifat interdenominasi. Gitu. Pak ayatnya lengkap ya, mesti nanya Pak pengacara dulu. Takut ayatnya nggak lengkap tadi omelin gitu. Ya. Jadi ini yang ada. Gitu ya. Jadi bicara firman, tapi dengan konteks keinterdenominasian. Pak, nggak mudah. Ya, tapi menjadi mudah kalau kita berserah sama Tuhan. Nah, oleh sebab itu yang jadi pertanyaan gini kan, jadikan segala bangsa muridku. Kalau aku yang muridkan, aku dari denominasi A, ya tentu aku ajarin seperti apa yang aku yakini dong. Ya, jadi datang lagi teman kita yang lain dari denominasi B, datang lagi teman lain dari denominasi C. Bukan bertumbuh, mabur dia, gua pusing nah kalau begini caranya. Gitu kan? Jadi oleh sebab itu polanya Matius 13 ayat 10 dan 11. Apa itu? Ini, ajarkan kepada kawan-kawan kita membiasakan diri untuk memberi makan rohaninya sendiri. Caranya seperti apa? Datang dan bertanya. Ini ciri murid. Datang dan bertanya. Artinya apa? Baca firman, saya bilang, milikilah roh penasaran. Ya, jadi kalau kita baca firman itu, apa sih ini maksudnya? Gitu. Kita tanya sama Pak Vincent, dijawab Pak Vincent. Kita tanya Pak Alex, jawab. Ini kok beda-beda sih ditanya saya ini Pak Leo. Ini kok beda-beda sih? Makanya jangan tanya sama orang, tanya sama Roh Kudus. Tadi udah diingatkan, Roh Kudus itu roh pengajar. Dia ada di dalam setiap kita. Nah kalau Roh Kudus sudah membukakan rahasianya, pegang aja. Terus jangan kemana-mana, oh lu salah.
Mestinya ini, lu salah, mestinya gini. Jangan begitu. Ya, biarkan aja. Nah, oleh sebab itulah kita harus membiasakan diri teman kita untuk bisa memberi makan rohaninya sendiri. Satu kali seorang teman datang, dia bilang, kenapa muka kusut begini gitu ya? Ya, ada masalah, Dar, kata gini-gini, tolong doain. Oke, ntar habis kita acara, kita doain. Habis itu, Dar, tolong doain, kumpulin teman-teman. Gini ya. Bro, you kan murid Kristus. Gitu ya. You berdoa, kita mendukung. Justru gue mau minta didoain. Enggak, you berdoa, kita dukung. Dia berdoa, udah, baru kita dukung. Ya, kita kalau Tuhan menyampaikan sesuatu, ya sampaikan aja gitu kan. Terus saya bilang gini, Tuhan bilang gini, datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Dia nggak bilang aku memberikan kau jalan keluar. Paham ya? Aku bilang, iya. Nah tanya Tuhan, apa tuh maksudnya? Besok paginya dia datang itu mukanya udah cerah. Bener. Kenapa? Dia tuh beli barang untuk supply. Miliaran nih harganya. Ternyata barangnya salah. Gitu ya. Kualitasnya nggak seperti yang dia pesan. Pusing dong miliaran deh. Di sini ditolak. Waktu dia habis baca firman, setelah dia berdoa sama Tuhan, gue nego aja sama dia. Berapa gitu? Nih, dia nggak mau beli dengan harga seperti yang semula. Lebih murah. Oke, gue nego ke sini yang supply. Lu kenapa kasih gue barang seperti itu? Ya udahlah, gitu. Gue kurangin deh segini. Gitu, gue masih ada cuan. Makanya pagi-pagi kita ketemu mukanya udah cerah lagi, ada cuan soalnya. Coba kalau nggak ada cuan, kayak papaya busuk juga dia. Gitu. Jadi kenapa dia bisa seperti itu? Hatinya tenang, pikirannya tenang, terbuka pikirannya. Oh iya ya, gua nego aja. Kenapa nggak dari kemarin bilang nego? Kenapa nggak dari tadi bilang nego? Nah itu kalau begitu lihat begitu kan, waduh emosi naik. Tuh, jadi orang kalau udah mata gelap kan jadi bodoh. Gitu. Nah, tapi begitu dia tenang, nah, Tuhan bilang ya kita lihat. Jadi bukannya sekedar firman Tuhan nih, ya. Saya udah ngalamin itu. Ya, yang selanjutnya di dalam member meeting bangun nilai-nilai. Ya, nilai-nilai full gospel itu sesungguhnya adalah seperti ini. Ya, nilai fast itu. Mengerjakan setiap tugas yang sudah diterima. Ya, bisa kita katakan seperti ini. Mengerjakan setiap tugas yang sudah diterima. Kalau belum diterima itu bukan tugas Anda, ya. Dengan sungguh-sungguh, tanpa bersungut-sungut, tetapi tetap terbuka pada setiap koreksi atau masukan. Jadi sekali lagi, mengerjakan setiap tugas yang sudah diterima sebagai manifestasi dari faithful, ya, dengan sungguh-sungguh sebagai manifestasi daripada accountable, tanpa bersungut-sungut, manifestasi dari submissive, gitu ya. Nah, tetapi tetap terbuka, manifestasi dari transparan. Jadi saudara, jangan terima kamu jadi Ardi ya, iya ada gitu ya. Bertahun-tahun nggak pernah nongol. Atau kita bikin acara, kamu pegang ini ya gitu, tapi nggak dikerjain. Ya saya kan mesti ngurusin bisnis, saya kan mesti ngurusin keluarga. Ya kalau nggak mau ya ngomong, ada orang lain. Jangan you udah terima nggak you kerjain, kan nyusahin semua. Gitu. Ya, yang suka begini siapa nih coba? Ya, nggak usah angkat tangan dan ntar jadi malu gitu. Ya. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Setiap dikasih tugas terima, dikasih jabatan terima, tapi nggak ada yang dikerjain. Ya, nah oleh sebab itu kembali kita diingatkan gini, kalau Anda jadi field rep, kalau Anda jadi Ardi, Anda jadi chapter presiden, atau Anda mungkin RVP, leader, Anda nih seorang leader. Ya. Matius 25 bilang begini, sebab hal kerajaan sorga seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka, kepada Anda dipercayakan. Yang punyanya nggak ngawasin bro, dia pergi ke luar negeri. Ya, tinggal nanti kita diminta tanggung jawabnya. Gitu. Ya. Hamba yang menerima 5 talenta, beroleh laba 5 talenta, maka kata tuannya apa? Baik dan setia, bukan cuma baik. Tadi Pak Vincent udah singgung. Bukan cuma baik, tapi baik dan setia. Sekarang yang jadi pertanyaan, tugas Anda kerjain nggak? Jadi kalau kita mau analogikan nih, yang 5, kalau dari ayat ini, yang 5 ini kira-kira mungkin Ardi, RVP gitu ya.
Karena ada lagi yang dua nih. Dikerjakan, lalu dia bilang gini, baik dan setia. Nah, ada lagi yang satu nih. Udah cuma satu gak dikerjain, chapternya mati. Abis dia begini sih, abis dia begitu sih. Lalu yang punyanya bilang begini, hai hambaku yang jahat dan males. Jadi sunyi deh. Saya salah kutip nih ayat, gitu kan. Ya, jadi kalau Anda dapat tugas, Anda punya jabatan, kerjakan sebaik-baiknya. Yang punya fellowship ini, Tuhan sendiri, dia akan bilang, hai hambaku yang setia, yang baik dan setia. Tapi kalau Anda tidak kerjakan, gue udah bilang, gue repot gitu, dipaksa-paksa, kenapa diambil? Dan Anda juga leader, jangan paksa-paksa orang yang udah gak mau. Gitu, ya. Jadi jangan sampai nanti dibilang, hai hambaku yang jahat dan malas. Ya, mudah-mudahan ada yang tersinggung, gitu, kalau yang malas-malasan. Karena di dalam Markus 16 juga dikatakan gini, lalu dia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. FGB men ada di seluruh dunia. Dunia IT ada, dunia pemerintahan ada, dunia profesi ada di seluruh dunia. Anda nggak disuruh khotbah. Ya, tetapi beritakanlah kebenaran kepada segala makhluk dengan cara kita FGB Men bersaksi dan menjadi saksi. Bersaksi itu menceritakan iman Anda kepada Kristus, menjadi saksi mendemonstrasikan iman Anda kepada Kristus. Jangan bersaksi seolah-olah Anda beriman, begitu ada masalah imannya hilang. Katanya orang Kristen. Katanya imannya hebat. Katanya tuh baru begitu aja udah apa ya. Nggak jadi saksi. Gitu kan. Nah, tolong ini semua menjadi peringatan buat kita. Sekali lagi, chapter presiden, Fitrep, Ardi, Anda dipercayakan kerajaan Allah untuk dikembangkan. Supaya yang punya kerajaan bilang gini, engkau yang baik dan setia. Nggak ada yang ngawasin, gue dikerjain. Ya kan majikannya kan pergi. Nggak ada yang ngawasin, dikerjain. Gitu. Ya, nggak usah tunggu diomelin dulu. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi diingatkan, brother, Anda di dalam division intensified dikatakan, aku akan cari dan temukan mereka dan aku akan bawa ke dalam chapter. Jadi Anda ini orang-orang pilihan. Anda dipilih untuk menggenapi visi Bapak di dalam FGBMFI ini. Amin. Ya, Anda ini orang pilihan, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Karena kita ini orang-orang pilihan. Dipercayakan tugas besar. Anda lah orangnya. Gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan gini, kalau yang sudah menjalankan dengan baik, dan yang belum menjalankan, kalau yang sudah, apa komitmen Anda? Tingkatkan. Kalau yang belum, apa komitmen Anda? Mulailah. Nggak ada yang terlambat. Ya, mulailah. Oh ini belum dikerjakan. Oh itu belum dikerjakan. Kalau gitu aku akan kerjakan nanti. Tadi udah dijelaskan. Pak John, Pak Vincent udah jelasin. Tuh Pak Yohan udah jelasin. Gitu kan. Udah diingatkan kita. Bukan ngajarin ya. Udah diingatkan. Oh kita punya tugas ini, punya tugas itu. Kalau gitu aku akan kerjakan setelah ini. Itu komitmen kita. Jangan komitmen sama Pak Alex. Jangan komitmen sama siapa-siapa. Komitmen sama Tuhan. Nah, karena dia udah berikan Roh Kudusnya untuk menolong kita, memampukan kita, merealisasikan apa yang menjadi komitmen kita. Tuhan Yesus memberkati. Nggak ada yang bertanya ya? Ya udah ya, nggak usah ya. Udah, nanti. Sekali lagi, beli aplaus buat Pak Dharma. Oke. Ada yang mau tanya? Ya, terima kasih karena nggak ada yang tanya, saya bertanya. Tadi Bapak jelaskan tentang Pak Dharma. Komsel. Saya mohon secara spesifik tolong dijelaskan perbedaan Komsel dengan jalannya sebuah chapter meeting.
Karena saya melihat bahwa seringkali di chapter meeting itu modelnya kan seperti Komsel. Kenapa? Karena diawali dengan pujian, sukacita, pujian penyembahan, lalu ada bahasa roh, lalu kemudian mau masuk sharing pujian lagi. Jadi kok modelnya banyak gini di chapter-chapter. Lalu saya mendengar bahwa itulah warna dari masing-masing chapter berbeda. Jadi tidak terlalu bermasalah karena setiap chapter punya keunikan masing-masing. Jadi juga enggak apa-apa. Jadi jangan terlalu kaku. Gitu. Nah, jadi tolong saya diberikan penjelasan lebih spesifik seperti apa yang harus dibedakan Komsel dengan chapter meeting. Karena kita perlu ketahui bahwa di dalam sebuah chapter itu kebanyakan orang-orangnya adalah juga orang-orang yang berasal dari gereja dan mereka aktif pelayanan di Komsel. Lalu mereka bawa ke full gospel dan itu mewarnai jiwanya, caranya, modelnya itu dibawa ke chapter meeting. Nah, apakah seperti itu? Siapa yang akan mengatur untuk berjalannya supaya sesuai? Apakah dihentikan kalau misalnya seperti ini kita harus negur atau bagaimana? Kalau kesaksiannya terlalu panjang, saya melihat kadang dibiarin, ada yang jalan terus aja terus sampai selesai, dibaleni terus, tapi nggak selesai gitu loh. Nah itu kadang nggak ada yang memberhentikan untuk semua itu, jadi semua berjalan persis seperti apa yang di Komsel. Ya, Terima kasih. Pak. Jadi begini, memang itu banyak terjadi Pak, di mana-mana banyak terjadi. Ya. Karena apa? Ternyata kita temukan begini yang tadi Pak Andreas bilang. Ternyata banyak para chapter presiden, field rep, bahkan RD, mana tadi strukturnya, bahkan RD segala macam, mereka nggak pernah baca kita punya manual, nggak pernah tahu apa itu full gospel yang sesungguhnya. Padahal kita udah sering kali trainingin, Pak Leho ini yang bidangnya, justru yang pakarnya bersama dengan Pak Andreas. Apa itu member meeting? Apa itu chapter meeting? Ini dua hal yang berbeda. Acaranya beda, isinya beda, fungsinya beda, tujuannya beda, gitu ya. Nah, tapi banyak yang nggak mengerti. Makanya itu terjadi seperti itu. Pak, bukan di satu chapter banyak Pak yang seperti itu. Ya, karena apa? Dianggap nih kayak persekutuan biasa, kumpul, cuman bedanya pakai makan. Gitu kan? Nggak mengerti fungsinya. Terutama di dalam member meeting. Satu kali saya dipanggil, Pak Dama bisa bicara gitu. Saya main iya aja bisa gitu. Begitu saya datang, saya tanya ini member meeting apa outreach meeting? Atau chapter meeting gitu ya. Dia bilang, oh kita member meeting Pak. Ini yuk selalu seperti ini. Iya. Nggak pernah ikut training. Nggak bisa jawab deh. Jadi chapter meeting itu fungsinya beda Pak. Yang tadi kita sampaikan. Ya, itu chapter meeting itu fungsinya beda dengan member meeting. Dia berbeda. Yang satu untuk penjangkauan, yang satu untuk pembangunan ke dalam. Makanya acaranya beda. Gitu. Jadi kalau mereka bikin Komsel seperti itu, seperti Komsel, ini memang dampak. Ya, karena apalagi sekarang ini kita lihat banyak yang bedol deso. Disuruh bikin chapter, saya disuruh bikin chapter jadi presiden chapter, saya angkutin teman-teman Komsel saya. Wah, karena member saya katanya ada 15 orang. Yang bayar berapa? 2, saya aja sama teman saya. Yang lain enggak, tapi banyak katanya gitu. Nah ini banyak Pak yang seperti ini. Nah pelan-pelan kita ingatkan sama kema-kema mereka. Full gospel itu berbeda bro. Ya, karena kita ini tujuannya berbeda. Oleh sebab itu kembali lagi member meeting itu menjadi penting. Supaya apa? Kita belajar. Tadi kan ada 2 fungsi di dalam member meeting ya. Kita belajar tentang organisasi dan juga kita belajar membangun kita punya kerohanian. Tapi kalau memang yang you bilang itu bukan 1-2 chapter Pak, banyak Pak gitu ya. Jadi mari kita pelan-pelan kita beresin ya. Karena kita nggak bisa samaratakan semua, gebiah-uyah lalu yang begini cut gitu ya. Ya nggak seperti itu, Tuhan nggak suruh kita seperti itu ya. Justru kita dipercayakan, Anda, Ardi, Fitrep dipercayakan untuk membina mereka.
Ya, supaya pelan-pelan mereka masuk ke visi daripada Filgos. Yang tadi Pak Yohan udah jelasin. Yang tadi Pak John udah jelasin. Ya, supaya kita nih nggak ngelor ngidul. Gitu. Ya, seperti itu Pak ya. Jadi memang tolonglah Ardi, Fitrep, bantulah mereka yang mengingatkan. Monggo, di sana ada lagi Pak yang mau bertanya. Oke, nanti gini ya. Yang ada pertanyaan yang berikutnya nanti akan dijawab oleh Pak Leho karena kita ada satu pesan lagi. Nanti Pak Leho akan menyampaikan sesuatu. Ya, Oke. nggak penasaran kan ya? Tapi lebih baik penasaran biar nunggu terus di sini sampai selesai. Ya, Tuhan Oke. berkati.